Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman bersama Menteri Lingkungan Hidup sebagai wujud kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Bertempat di Gedung Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 28 Mei 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurrafiq. Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terwujudnya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sejatinya kegiatan telah lama kami mendapat atensi, mendapat perhatian dan dukungan sepenuhnya dari jajaran Polri dan kami terima kasih. Namun demi tertib administrasi, maka pelaksanaan MOU ini tetap kita wajib laksanakan sebagai rangkaian suatu proses birokrasi yang mesti juga kita taati. Pada kesempatan ini kami terima kasih kepada Bapak Wakapolri, seluruh pejabat utama Mabes Polri yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga dalam pelaksanaan penanganan kualitas lingkungan hidup di tanah air ini. MOU ataupun nota kesepahaman yang kita laksanakan kali ini tentunya menjadi bukti pemerintah dalam hal ini secara khusus ditangani Kementerian Lingkungan Hidup sangat memperhatikan dan peduli terhadap hal-hal yang bisa mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perjanjian kesepakatan atau kesepahaman kali ini melanjutkan perjanjian sebelumnya di tahun 2019 dan kali ini kita perbaiki. Dan tadi beliau sampaikan bahwa kita tentunya sangat concern terkait dengan lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup, dan bagaimana kita melakukan kegiatan bersama, mulai tukar-menukar data, dan kemudian melakukan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran dan kerusakan dari mulai edukasi, pencegahan, sampai dengan penegakan hukum. Polri sebagai penegak hukum berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui pengawasan serta menindak tegas segala bentuk tindak pidana lingkungan hidup serta tindakan ilegal lainnya. Penandatanganan nota kesepahaman ini juga menjadi wujud kolaborasi pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Polri terus berupaya mendukung kelestarian lingkungan hidup di Indonesia melalui peningkatan sinergitas dan kolaborasi bersama stakeholder terkait. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Polres Batubara bersama Dinas Perikanan Kabupaten Batubara menggelar panen ikan lele dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan. Kegiatan ini merupakan panen ketiga ikan lele di Polres Batubara yang bertempat di belakang gedung Satreskrim. Kapolres Batubara AKBP Doli Nelson HH Nainggolan menyampaikan menyambut baik kegiatan panen ikan lele ini. Menurutnya kegiatan ketahanan pangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini merupakan panen ketiga ikan lele di Polres Batubara dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di hari ini Senin tanggal 26 Mei 2025 kami dari Polres Batubara di kesempatan ini melaksanakan kegiatan panen ikan lele. Kegiatan ini kami laksanakan untuk mendukung program dari pemerintah terkait dengan ketahanan pangan. Jadi di kesempatan ini juga kami didampingi dari Bapak Dinas Perikanan Kabupaten Batubara yang kami tetap berkolaborasi untuk mendukung program dari pemerintah yaitu ketahanan pangan.
Pada kegiatan panen ikan lele ini, Polres Batubara berhasil memanen sebanyak 100 kg ikan lele. Kapolres Batubara berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan. Kegiatan panen ikan lele ini berjalan dengan aman dan tertib. Kegiatan panen ikan lele telah selesai dilaksanakan. Kapolres Batubara AKBP Doli Nelson HH Nainggolan mengapresiasi kegiatan ini dan berharap dapat terus berlanjut di masa depan. Dari tim Humas Polres Batubara Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Tanah Laut Polda Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2025. Acara yang dilaksanakan di halaman Polres Tanah Laut ini dihadiri oleh berbagai elemen terkait, termasuk TNI, BPBD, Satpol PP, Damkar, Manggala Agni, serta instansi terkait lainnya. Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Sialagan dalam apel tersebut membacakan amanat dari Kapolda Kalimantan Selatan yang menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan telah menjadi isu kritikal dan ancaman ekologis yang bersifat periodik, khususnya menjelang musim kemarau di Indonesia. Kapolda Kalimantan Selatan juga menekankan bahwa fenomena ini bukan sekedar peristiwa alamiah, melainkan sebuah kejadian kompleks yang berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan, mulai dari aspek sosial kemasyarakatan, stabilitas pemerintahan, aparat keamanan hingga sektor-sektor strategis lainnya. Kapolda Kalimantan Selatan juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam penanggulangan Karhutla dengan semangat kebersamaan yang tercermin dalam moto Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kayuh Baimbai, yang berarti bergerak bersama menuju kemajuan dan keberlanjutan pembangunan Banua. Sebelum mengakhiri amanatnya, Kapolres Tanah Laut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan berkomitmen dalam penanggulangan Karhutla. Kapolres Tanah Laut percaya bahwa dengan kerja kolektif yang berkesinambungan, bencana kebakaran hutan dan lahan atau bencana Karhutla dapat diminimalkan secara signifikan. Apel ini menandai kesiapan Polres Tanah Laut, Polda Kalimantan Selatan, dan seluruh instansi terkait lainnya dalam menghadapi potensi ancaman Karhutla di tahun 2025. Diharapkan dengan upaya bersama, risiko kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi dengan lebih efektif, menjaga kelestarian alam dan kenyamanan masyarakat. Dari tim Humas Polres Tanah Laut, Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Banjar Polda Jawa Barat AKBP Tias Rahardi menerjunkan personelnya untuk membantu warga yang terdampak bencana longsor di Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Longsor yang terjadi pada Minggu 26 Mei 2025 itu disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah rumah warga. Personel Polres Banjar dikerahkan langsung ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Kapolres Banjar AKBP Tias Rahardi juga turun langsung ke lapangan guna memantau kondisi dan memastikan penyaluran bantuan berjalan dengan lancar. Kapolres Banjar menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap warga yang mengalami musibah dan Polri akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Adapun bantuan yang disalurkan oleh Polres Banjar berupa paket sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal maupun mengalami kerugian material akibat bencana. Dari Humas Polres Banjar Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika meninjau langsung pelaksanaan pemilihan suara ulang Pilkada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Peninjauan dilakukan bersama Gubernur dan unsur Forkopimda untuk memastikan kondisi keamanan dan kelancaran proses pemilihan. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dan Danrem 043 Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah meninjau langsung pelaksanaan PSU Pilkada di Kabupaten Pesawaran beberapa waktu lalu.
TPS yang dikunjungi antara lain TPS 004 Dusun Sri Menanti Negeri Sakti, TPS 002 Bagelen, dan TPS 003 Wiono. Untuk mengamankan PSU, Polda Lampung mengerahkan 1.042 personil gabungan. Mereka ditempatkan di berbagai titik strategis. Seluruh personil diinstruksikan melakukan pengamanan dengan profesional, sesuai standar operasional prosedur, dan mengutamakan sikap humanis kepada masyarakat. Hingga usai, seluruh tahapan PSU di Pesawaran berjalan lancar, aman dan kondusif, tak ada hambatan ataupun kendala dalam pelaksanaannya. Alhamdulillah berlangsung dengan aman dan damai. Kedua, partisipasi kalau di rally TPS ini, alhamdulillah lumayan banyak yang dari 500 juga 350 yang memilih. Ini semangat masyarakat Desa Bagelen dalam PSU ini semakin baik. Iya, jadi untuk pengamanan seluruh TPS dari total 759 kita tempatkan masing-masing TPS ada 1 personil Polri, kemudian khusus di Kepulauan kita tempatkan 2 personil Polri. Jadi total 773 yang kita laksanakan pengamanan di masing-masing TPS. Ya, sampai sejauh ini kami jajaran bersama dengan TNI kita melaksanakan pengamanan baik di TPS maupun melaksanakan kegiatan patroli skala besar untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi GUKAP. Sampai sejauh ini situasi terkendali aman. Pengamanan yang dilakukan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga hak-hak rakyat. Seluruh anggota diingatkan untuk tetap waspada dan taat aturan demi mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan damai. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Wujud kepedulian terhadap ketahanan pangan nasional ditunjukkan Polda Sumatera Barat melalui program pemanfaatan lahan dan pertanian. Kapolda Sumbar turut hadir dalam kegiatan Bataga Kudo-Kudo, sekaligus penanaman padi yang berlokasi di Kuto Pulai, Koto Tangah, Padang beberapa waktu lalu. Hari ini Kapolda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Bataga Kudo-Kudo sekaligus penanaman padi bersama dalam rangka ketahanan pangan di Kota Tangah Padang. Dalam rangka mendukung program swasembada pangan tahun 2025, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Andos Gatot Trisuryanta MSI CSFH melaksanakan kegiatan penanaman padi sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut digelar di Jalan Pulai, Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Selasa 26 Mei 2025. Penanaman padi dilakukan di lahan seluas 1 hektar milik Bapak Arif Rahman Hakim. Kapolda Sumatera Barat menekankan pentingnya optimalisasi lahan pertanian yang didukung oleh sumber daya alam yang memadai. Sektor pertanian menjadi salah satu andalan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan pangan nasional. Dengan peran vital seperti ini, diharapkan dapat membangkitkan semangat para petani serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi agenda tahunan dan menjadi pilot project bagi Kota Padang. Bertani merupakan pekerjaan yang luar biasa, mendorong generasi muda Kota Padang untuk terlibat dan berinovasi di sektor pertanian agar bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Hari ini kegiatan penanaman padi beserta kegiatan pelestarian budaya Minangkabau nih, Komandan. Ya. Bagaimana statementnya hari ini, Jenderal? Terima kasih, ini luar biasa. Yang pertama, saya mengapresiasi kepada abangda saya, Brigjen Polisi Purnawiran Arif Rahman Hakim, yang telah melestarikan budaya Minangkabau, yaitu Bataga Kudo-Kudo. Ini kan salah satu adat yang bagus, yang musyawarah, kemudian ketaatan pada adat dan agama. Siap. Tentunya ini harus dilakukan semuanya, dan mudah-mudahan nanti ini menjadi program tahunan di Kota Padang. Ya, pertama. Yang kedua, ini juga beliau tadi juga melakukan penanaman padi. Ini juga salah satu program pemerintah ketahanan pangan. Dan mudah-mudahan ini apa yang dilakukan oleh Pak abangda saya ini menjadi piloting bahwa bertani adalah pekerjaan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kalau semua nanti mau turun bertani anak muda kita, mudah-mudahan Kota Padang ini bisa disupport. Dari hasil pertanian Kota Padang bisa mencukupi untuk Kota Padang, tidak tergantung dengan daerah lain. Siap.
Acara ini turut dihadiri oleh pejabat utama Polda Sumatera Barat, tokoh adat seperti Ninek Mama dan Bundo Kanduang, dan tokoh masyarakat Kecamatan Kota Tangah. Kegiatan ini ditutup dengan tradisi adat Batagak Kudo-Kudo dan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kota Tangah Padang, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.